Siapa yang mulai? Siapa yang opening? Siapa yang mau? Iya, serap deh. Ya udah aku opening aja. Eh, sebelum kita melakukan diskusi, ada baiknya kita sabar, mengucapkan Bismillah agar lebih ridho, lebih lancar juga diskusinya. Jadi ayo Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai diskusinya yang akan dimulai oleh Enda. Oke, belum. Eh, Gelap nih. Punyaku yang paling krusial bagi manusia adalah di dalam menjalani kehidupannya adalah pernikahan atau perkawinan sebagai ikatan suci yang bagi kehidupan manusia dianggap sebagai suatu akad sakral dalam membangun rumah tangga dengan tujuan meraih kehidupan yang bahagia. Perkawinan nomor 1 tahun 1974, hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya ketentuan baru mengenai penentuan batas usia nikah, yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kajian mengenai batas usia nikah dalam hukum perkawinan Indonesia sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Perkawinan yang dilakukan di bawah usia dewasa ditenggarai dapat memicu timbulnya berbagai masalah biologis, psikologis, sosial, perilaku seksual seperti itu. Selanjutnya dari Sofi. Tapi Sofinya di mana? Tunggu. Pause dulu. Oke, aku langsung melanjutkan dari Enda tadi ya. Ini penentuan batas usia pernikahan telah menjadi materi pembaharuan hukum yang sangat dinamis. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara muslim yang ada di dunia. Di antaranya yaitu Mesir, Pakistan, dan juga Turki. Jika dalam perumusan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, itu menggunakan bentuk unifikasi hukum sebagai paham ideal karena memadukan antara kepentingan negara dan masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Itu juga untuk merealisasikan pembangunan hukum nasional serta format unifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Keluarga Islam di Indonesia pun juga sangat dipengaruhi oleh paham uniformisme yang sangat mengalami perkembangan dan telah berhasil mewarnai sejumlah regulasi yang dirumuskan penguasaannya pada masanya. Sudah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jessica. Endanya hilang. Lanjut. Melihat sejarah perkembangannya, tahap rencana awal materi hukum batas usia minimal pernikahan dapat ditelusuri dan dari perumusan pasal 7 ayat 1 RUU Perkawinan tahun 1973.
di mana pada awalnya perumusan batas minimal usia pernikahan adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Namun RUU ini mengundang banyak perdebatan dari berbagai kalangan, terutama dari umat Islam, sehingga sangat rentan menimbulkan konflik. Karena itu, pembahasan mengenai rumusan tersebut terpaksa harus ditunda. Terjadinya pergulatan di antara umat Islam dan negara yang menyebabkan sejumlah perdebatan dan konflik pada dasarnya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kehendak pemerintah yang dipandang terlalu mendominasi dalam hal menyeragamkan masalah praktik perkawinan. Karena itu pemerintah sebagai pemangku kebijakan mencoba mengambil jalan tengah dengan melakukan kajian ulang di dalam merumuskan pasal-pasal yang memicu konflik dengan mempertimbangkan kehendak umat Islam saat itu. Pada perkembangan selanjutnya, gejolak dan potensi tersebut berhasil diredam setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan dalam pasal 7 ayat 1 bahwa batas usia minimal pernikahan diturunkan dari 21 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan dari usia 18 tahun menjadi 16 tahun bagi perempuan. Adanya perubahan rumusan mengenai penentuan batas minimal usia pernikahan tersebut dilakukan atas beberapa pertimbangan, yaitu pertama, kajian teoritis perihal usia dewasa untuk menikah. Pada saat itu belum secara tuntas disepakati oleh umat Islam dan negara. Kedua, masyarakat saat itu masih memegang teguh pemahaman fikih klasik atau budaya lokal dalam perihal praktik perkawinan. Melalui alasan-alasan tersebut, dapat dipahami bahwa berbagai persoalan yang muncul sebenarnya lebih kepada masalah perdebatan cara pandang negara dan tradisi Islam dalam menyoroti batas usia pernikahan. Berdasarkan temuan di atas, apabila diperhatikan secara seksama, maka perumusan hukum mengenai penentuan batas usia pernikahan merupakan agenda pemerintah dalam hal unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan program pembangunan hukum nasional dan juga memenuhi tuntutan modernitas sebagaimana dialami oleh negara-negara lain di dunia. Dan itu agenda penting dalam perumusan penentuan batas usia pernikahan adalah usaha untuk mewujudkan tujuan pemerintah di dalam meminimalisir berbagai problematika praktik perkawinan seperti kasus pernikahan usia dini. Udah. Sip. Melanjutkan apa yang Geiska jabarkan, pasal-pasal itu juga banyak masyarakat yang kontra sama pasal-pasal tersebut. Ada yang nggak suka sama batasan umurnya, jadi bikin dispensasi. Tapi terus kalau misalnya dispensasinya merasa sulit, biasanya mereka nikah terus nggak didaftarin di KUA. Terus ada juga relevansi maqasid syariah dengan pengaturan hukum batas usia pernikahan. Maqasid al-syariah itu berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Jadi maqasid al-syariah ini tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Nah, maqasid syariah ini menurut para ulama merumuskan 5 unsur pokok, yaitu agama, din, jiwa, nafs, keturunan, nasl, harta, mal, dan akal. Jadi menurut para ulama itu pemerintah bikin hukum seperti itu, bikin pasal-pasal tentang perkawinan itu sudah dengan konsiderasi dari masyarakat dan agama Islam juga. Jadi tidak semena-mena emang suka-suka mereka aja bikin umurnya 19 dan tidak ingin memberatkan masyarakatnya. Jadi dibikin untuk
untuk kesejahteraan masyarakatnya. Udah. Lanjut, Kintan. Kedengeran nggak? Kedengeran? Jadi punya aku sebentar. Secara historis, peristiwa berkenaan dengan usia pernikahan dini di dalam hukum Islam dapat ditelusuri dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah, yang ketika itu Aisyah berusia 9 tahun. Namun demikian, di dalam hadis tersebut perlu untuk diberikan catatan penting bahwa ketika Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada usia 9 tahun, bahwa di masa itu terutama di Madinah usia 9 tahun sudah tergolong dewasa. Karena itu, faktor sosiologis juga seyogianya juga harus turut dijadikan pertimbangan dalam menentukan segi kedewasaan seseorang. Mengenai batas usia pernikahan dilihat dari sisi kedewasaan atau balik. Keterangan lain datang dari para fuqaha yang memberikan pandangan bahwa sampainya seorang pada usia balik adalah ketika telah mencapai usia 15 tahun, baik bagi perempuan dan laki-laki. Meskipun pertanda datangnya masa balik harus dipahami tidak hanya pada sisi usia yang mencapai 15 tahun, melainkan ada pertanda lain seperti ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki, serta telah mengalami haid dan hamil bagi seorang perempuan. Meskipun di dalam keterangan fikih tidak secara gamblang mengungkapkan batas usia pernikahan, namun sudah ditangkap bahwa fuqaha di dalam mengidentifikasi usia balik diorientasikan kepada usaha di dalam meraih kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa penentuan batas usia pernikahan merupakan persoalan yang bersifat ijtihadiyah yang harus digali melalui usaha dalam sumber hukum Islam. Sebaik-baik nas Al-Quran maupun hadis sama-sama tidak memaparkannya secara gamblang mengenai ketentuan batas usia pernikahan tersebut. Dengan demikian, pemeliharaan terhadap maksud-maksud persyariatan hukum Islam dalam hubungannya dengan 5 unsur pokok kemaslahatan di dalam maqasid syariah dapat direalisasikan bagi kemanfaatan kehidupan manusia di bidang hukum keluarga. Maka dari itu, secara substansial penentuan batas usia pernikahan di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dipandang telah sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syariah yang terorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakan hukum syara dalam hubungannya dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam itu sendiri. Cakep. Waktunya tinggal semenit. Jadi kita kayaknya nggak bisa lanjut buat bahas di Zoom. Jadi kita lanjut di WA ya, gengs. Di bagiannya Kintan juga udah ada hasilnya kok, kayaknya. Di bagian paling terakhir itu ada simpulannya. Iya.
Ini udah 15 menit ya? Oh ya udah. Ya maaf ya. Bener-bener banyak banget. Nggak apa-apa, semangat nugasnya, gengs. Ini bakal mati bentar lagi. Semangatnya. Mati aja. Makasih ya. Ya,